Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan ini di saya ingin membahas satu pintu kecil ya. Kita anggap sebagai pintu kecil untuk masuk kepada ruang pemahaman filsafat itu apa. Banyak orang ya lagi-lagi cerita orang ya. Sebenarnya bukan cerita orang tapi cerita fakta bahwa banyak yang berpikir filsafat itu rumit, ruwet, sulit dan cenderung tidak jelas karena bicara konsep-konsep, karena bicara hal-hal yang abstrak, bicara hal-hal yang di luar rasional dan sebagainya, bisa menembus cakrawala dan lain sebagainya. Pembahasan filsafat juga terkadang itu dalam tanda petik bisa menembus ke langit ketujuh, terkadang berbicara tentang Tuhan, kadang berbicara tentang etika, kadang bicara tentang hukum, kadang bicara logika, matematik dan seterusnya gitu ya. Sehingga di filsafat itu nggak ada selesainya gitu. Dan memang filsafat itu lambang dari pikiran. Pikiran itu tidak pernah selesai. Pikiran itu tidak pernah selesai. Setiap hari berubah. Kenapa? Karena pengalaman bertambah. Sederhana sekali, bukan? Pikiran itu tidak pernah selesai gitu. Kecuali direkognisi. Dibekukan menjadi satu ide yang diambil dan diterapkan berulang-ulang sampai ide itu tidak berlaku lagi pada suatu masa. Filsafat itu sebenarnya sederhana saja. Dia hanyalah satu peralatan yang ada dalam diri manusia, yaitu pikiran. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara filsafat, artinya kita berbicara pikiran. Ada satu refleksi dari filsuf Indonesia ya, Reza Watimena. Beliau mengatakan kebanyakan orang hari ini berbicara hal-hal yang besar, sampai dia lupa kalau sebenarnya hal-hal yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Dan para filsuf dari dahulu kala itu berbicara hal-hal yang kecil gitu. Hal-hal yang sederhana, tampak dalam kehidupan, jelas, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dijelaskan dengan gamblang, bahkan tanpa dijelaskan bisa dipahami gitu. Itulah sebenarnya pembahasan filsafat. Apa misalnya? Misalnya fenomena alam seperti hujan, seperti terik matahari, angin, badai, yang itu kita temukan dalam kehidupan kita. Tangis orang bayi, kenapa bayi itu identik dengan tangis? Itu kan kalau dipertanyakan jadi menjadi hal yang menarik gitu. Kenapa harus menangis? Bahkan menangisnya bayi itu dianggap tanda bayi itu sehat. Oke, misalnya bayi manusia itu kalau menangis sehat gitu. Tapi kalau bayi hewan gitu, kalau menangis itu seperti apa gitu? Justru kan aneh lagi. Bayi hewan itu apa kita pernah melihat menangis? Atau tanda-tanda tangisan gitu atau macam-macam. Sulit dipahami akhirnya kan. Nah, kenapa identik dengan menangis dan sebagainya? Justru hal yang sederhana ini kita sulit jawab gitu. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa berpikir hal-hal yang besar karena kita melewati hal-hal yang kecil.
seperti ya contoh-contoh tadi seperti hujan dan sebagainya itu. Sehingga kita tidak heran kalau banyak para filsuf itu dia seorang filsuf juga seorang matematikawan juga seorang religius sekaligus atau ateis yang dia memutuskan menganggap tidak ada Tuhan dan sebagainya, atau orang yang sudah putus pembicaraan akhiratnya gitu dan dia berupaya untuk berbicara duniawi saja gitu. Dan memang para filsuf itu orang-orang yang sederhana menjawab hal-hal yang sederhana itu. Apalagi misalnya hal-hal sederhana yang gini, sehingga para filsuf itu di dalam satu pemikiran utuh pasti akan kita temukan di sana dia berbicara etika, di sana dia berbicara agama, bicara metafisik, bicara fisik, banyak hal yang dibicarakan. Hingga kalau kita dengar Rocky Gerung katakan ketika dia menjadi saksi ahli di peristiwa siapa itu seorang wartawan itu yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak. Rocky Gerung mengatakan dia ahli bahasa sekaligus juga ahli politik sekaligus juga ahli matematika, ahli fisika, ahli ya segala ahli gitu. Karena filsafat kata Rocky Gerung membahas semua itu gitu. Dan kata Rocky Gerung saya bisa menjawab semua pertanyaannya gitu. Jadi kalau saya dibutuhkan hari ini sebagai ahli bahasa, maka catat saja saya sebagai ahli bahasa. Kalau Bapak Ibu minta identitas saya, tunggu saya meninggal gitu. Karena identitas itu berlaku ketika seseorang telah meninggal gitu. Sementara saya masih hidup, kata Rocky Gerung. Nah itu refleksi yang keren sekali ya, peristiwa yang. Jadi kesimpulannya begini bahwa filsafat itu adalah pikiran. Kenapa dia pikiran? Karena dia satu perangkat yang untuk mengenali sesuatu. Bukankah perangkat untuk mengenali sesuatu itu pikiran gitu kan? Mempertanyakan hal-hal sederhana, kemudian menjawabnya gitu. Jadi filsafat itu sebenarnya sesederhana itu gitu. Kita bertanya misalnya apa itu tanah itu, apa itu angin, apa itu matahari. Akhirnya kita menemukan hakikat dari suatu benda dan pencarian yang seperti itu disebut hari ini sebagai filosofis. Padahal itu hanyalah metode berpikir biasa saja gitu. Tapi dari capaian itu menemukan hakikat-hakikat sesuatu itu pada akhirnya seseorang menemukan ternyata hakikatnya seperti ini. Maka ada orang yang menyimpulkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada. Karena dia berasal dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu apakah ada? Ini orang yang tidak terbiasa ini nanti pusing sendiri ya. Saya rasa itu ya. Pintu gerbang filsafat itu adalah berpikir atau peka dengan hal-hal yang sederhana. Dan kita hari ini ditutupi oleh banyak kali fenomena sehingga kita tidak lagi peka dengan hal-hal sederhana itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam.